Selamat pagi Mbak Saida. Mbak Saida tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Tadi pagi Mbak Saida datang ke sekolah jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Mbak Saida tahu nggak aturan di sekolah seharusnya siswa sampai di sekolah pukul berapa? Pukul 7 pagi. Jam 7 pagi, artinya Mbak Saida terlambat datang ke sekolah. Iya, terlambat. Iya. Menurut Mbak Saida, terlambat ke sekolah itu merupakan perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Tidak baik, Bu. Tidak baik. Ya, betul sekali. Memang setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan ya. Sama Ibu juga sudah pernah terlambat menghadiri sebuah acara. Tetapi di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu akan membantu Mbak Saida untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Saida. Kira-kira Mbak Saida mau? Mbak Saida tadi terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Coba ceritakan ke Ibu kenapa sampai terlambat ke sekolah. Ada, Bu. Saya semalam tidurnya malam. Tidurnya kemalaman. Tidur jam berapa tadi malam? Jam 11. Jam 11. Itu belajar atau ngapain Mbak? Nonton drakor. Oh, nonton drakor. Berarti karena tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan dan nyampe di sekolah pun terlambat ya. Ya. Oke, kalau begitu Mbak Saida masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat di semester awal kemarin? Masih ingat. Coba sebutkan apa itu. Disiplin dan tepat waktu saat beramai sholat. Iya, betul sekali. Salah satu yang sudah kita sepakati adalah disiplin dan tepat waktu. Kira-kira menurut Mbak Saida, disiplin dan tepat waktu itu penting nggak buat kita? Penting, Bu. Baiklah, sekarang kira-kira apa yang bisa Mbak Saida lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Mbak Saida lakukan tadi pagi? Tidurnya harus lebih awal lagi. Tidurnya harus lebih awal lagi. Kira-kira jam berapa itu? Sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Baik, yang tadinya jam 11 mungkin lebih awal lagi jam 8 atau jam 9 ya maksimal. Kemudian ada lagi selain tidur lebih awal mungkin? Mungkin dipasang alarm juga. Oh iya, pasang alarmnya kalau bisa sebelum sholat subuh ya, karena nanti biar Mbak Saida juga bisa bangun lebih pagi dan juga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai salah seorang muslim ya, yaitu menjalankan ibadah sholat 3. Baik, tadi kan Mbak Saida sudah menjelaskan apa yang bisa dilakukan Mbak Saida untuk memperbaiki kesalahan Mbak Saida. Kira-kira mau mulai kapan ini Mbak Saida lakukan? Mulai nanti malam. Mulai nanti malam. Oke, berarti mulai nanti malam kemudian sampai hari-hari berikutnya Mbak Saida akan melakukan perubahan itu ya untuk menjadikan Mbak Saida lebih baik. Oke, kita sepakat ya berarti mulai malam ini nanti Mbak Saida tidurnya lebih awal, kemudian pasang alarm supaya ke sekolahnya tidak. Oke, sepakat Mbak Saida? Oke, jadi mulai sekarang nanti Mbak Saida memperbaiki diri ya, dan selalu Ibu doakan semoga kelak nanti Mbak Saida bisa menjadi anak yang sukses, dimulai dari hal-hal kecil seperti ini, belajar tepat waktu, seperti itu ya. Baik, Bu. Oke, kalau seperti itu Mbak Saida boleh kembali lagi ke kelas. Silakan mengikuti pelajaran yang seharusnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Maaf Bu, ada apa ya buat dengan saya? Iya, ini Mas Ade. Tadi secara tidak sengaja Ibu melihat Mas Ade membuang sampah tidak pada tempatnya. Padahal sebenarnya di dekatnya Mas Ade itu ada tempat sampah. Oh iya Bu. Iya, betul ya? Betul, Bu. Iya. Tadi membuang sampah
tidak pada tempatnya itu kira-kira perbuatan yang baik atau tidak Mas Ade? Tidak baik, Bu. Tidak baik ya? Ya betul. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini ibu ingin membantu Mas Ade untuk nanti bisa menyelesaikan permasalahan Mas Ade. Jadi kedepannya Mas Ade bisa membuang sampah pada tempatnya. Bersedia Mas Ade? Bersedia, Bu. Ya. Mas Ade pasti punya alasan kenapa tadi membuang sampah tidak pada tempatnya. Coba ceritakan pada ibu. Iya, Bu. Tadi saya sedang malas dan buru-buru sehingga secara spontan saya membuang sampah tidak pada tempatnya. Oh, baik kalau begitu. Coba sekarang Mas Ade ingat-ingat tentang keyakinan kelas kita, tentang peraturan sekolah kita. Apalagi sekolah kita kan termasuk sekolah yang peduli lingkungan. Jadi sangat kontradiktif sekali ketika Mas Ade membuang sampah tidak pada tempatnya. Apalagi kan sudah tersedia tempat sampah di sekolah kita. Baik, Bu. Saya salah. Kalau begitu, menurut Mas Ade, bagaimana cara Mas Ade untuk memperbaiki kesalahan itu? Memungut sampah yang tadi saya buang sembarangan dan saya masukkan ke tempat sampah. Sekarang ibu mau bertanya dengan Mas Ade. Kira-kira Mas Ade pengen jadi orang yang sukses nggak? Pengen. Tahu nggak kuncinya apa? Kuncinya itu sederhana. Jadi dimulai dari sikap disiplin dan tanggung jawab. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya seperti tadi Mas Ade harusnya membuang sampah pada tempatnya. Apalagi kan sudah tersedia tempat sampah. Baik, Bu. Mulai sekarang saya akan berusaha menjadi yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kelak menjadi orang yang sukses. Baik, Ibu percaya Mas Ade bisa memperbaiki diri dan bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Dan Ibu selalu mendoakan supaya Mas Ade nanti kelak jadi orang yang sukses. Bu, terima kasih atas nasihatnya dan doanya, Bu. Ya, oke kalau begitu nanti silakan boleh kembali ke kelas lagi ya Mas Ade. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Sakia merasa senang sekali diajak Bu Anis Hanifah untuk memahami dan mencari solusi dari permasalahan yang saya alami dan melalui segitiga restitusi. Bu Anis tidak pernah menyalahkan saya karena saya datang terlambat, tetapi Bu Anis memberikan solusi kepada saya agar saya ke depannya lebih tepat waktu dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Imron dari kelas 12 TKJ 3. Saya merasa senang sekali diajak Bu Anis Hanifah untuk memahami dan mencari solusi dari permasalahan yang saya alami melalui segitiga restitusi. Bu Anis tidak menyalahkan saya ketika saya membuang sampah sembarangan, tetapi membantu saya untuk mencari solusi agar ke depan saya lebih disiplin dan bertanggung jawab.